anak pasien ketinggalan gitu sampai malam. Akhirnya lah kok nggak diambil ya, ternyata itu hadiah buat gua. Listen. Oke, welcome back Healthy People. Baik lagi sama gue Paul di sini. Kali ini gue sama temen gue itu salah satu kolektor, dibilang kolektor ya. Kolektor apa? Langsung aja deh kita kenalan. Silakan. Udah nih. Halo Healthy People. Saya Dio, anak angkatnya Pau. Kenapa jadi anak angkat? Belum punya Gundam banyak. Gue pengen jadi anak angkat lu kan? Enggak. Kalau mau jadi anak angkat mah colek aja Bandainya tuh. Bandai, jangan lupa masuk nih ke sini disebutin mereknya Bandai. Oke Dio, aktivitas lo ngapain aja? Ya biasalah, ngitung uang perusahaan. Baik, udah itu aja. Sama aktivitas sehari-hari, bangun pagi nonton Netflix, masuk Netflix. Masih WFH? Udah sih. Masih WFH kan? Masih. Oke, kira-kira nih ya, Dio, apa yang mau lo kasih tahu nih ke Healthy People tentang salah satu koleksi lo nih? Ya, jatuh lagi, Bray. Saya di sini punya ini 3, cuma tadi jatuh nih. Tadi barusan dimainin sama anak. Nggak sempat ngeliat ini mainan bapaknya. Wah, Venus Rinasita ya. Venus Rinasita. Keren. Lu mulai koleksi dari kapan? Mulai koleksi sebenarnya dulu tuh mainannya tuh belum Gundam ya. Gue kan suka robotan gitu ya. Dulu tuh mainnya Macross ya. Macross. Macross ya. Cuman kan karena itunya ya, figurnya cuman itu aja, jadi kayak bosan gitu. Terus waktu itu sih nyokap nggak beliin, jadi gue pulang nih habis main sama abang gue nih. Tiba-tiba ada tumpukan gitu kan, kotak 2 gitu, ada 2. Terus gue nanya masuk, dibeliin nih Bu, gue bilang gitu ya. Enggak, itu anak pasien ketinggalan gitu sampai malam. Akhirnya udah kok nggak diambil ya, ternyata itu hadiah buat gue. Makasih Mama. Tuh, begitu sayangnya orang tua lu ke lu. Iya. Gue itu hadiah apa kalau boleh gue tahu, hadiah apa sih? Hadiah apa? Nggak tahu ya. Lah gimana? Nyokap gue tuh kadang suka demi dan nyokap gue tuh kadang-kadang suka aneh-aneh sih. Kadang-kadang giran kita yang mau gitu, kita ngerengek-rengek malah lama gitu. Tapi tiba-tiba kalau misalkan ada aja gitu ya, mungkin ya rezekinya orang tua ya. Ya pasti ada lah bawa. Ada gue lagi nonton TV tiba-tiba waktu SD sih ini, sekarang udah enggak. Nonton TV tiba-tiba bawain inian, tau nggak lo? Bawain Transformer yang Beast Morpher tuh yang Eagle. Betul. Ya, tiba-tiba acara apaan? Tiba-tiba gitu aja sih. Itu aja gitu. Berarti itu Gundam pertama yang lu punya ya? Iya, Gundam pertama yang gue punya itu Shenlong. Athlon. Altron ya. Berarti dari Gundam Wing ya? Gundam Wing. Nah, gue tuh punya mainannya dulu, baru gue tahu filmnya. Iya. Ini lu kenapa bisa lu kan lu suka robot-robotan ya, terus lu sempat kepikiran untuk Transformers, terus kenapa lu malah beralih ke Gundam? Nah, Gundam tuh aneh kata gue ya. Lah kenapa aneh? Pas itu kalau misalkan Transformer kan udah kelihatan beli langsung ada gitu. Pas Gundam lu buka di plastik, harus dipotong satu kecil-kecil dulu. Dipotong kecil-kecil. Harus baca dulu, pinter bahasa Jepang. Huruf kanji. Lu pernah buat
buat itu berapa lama? Satu unit itu berapa lama? Yang lama tuh bagaimana? Gue sih kalau misalkan lagi full di rumah ya sehari kelar. Cuman kan kalau misalkan lagi ada anak gitu, paling 3 hari sih paling lama. Soalnya gue nggak pernah sih yang iya. Ini aja kalau misalkan kalau nggak disimpan ya dimainin. Terus akibatnya kayak sekarang gitu ya? Iya nih, copot-copot. Sebenarnya sih jangan salahin anak juga ya kan. Betul. Karena kan dia pengen tahu kan. Salah kitanya, salah kita menyimpannya. Nah, makanya lu pakai etalase dong. Aduh, gini. Bagi orang yang masih naruh motor di bagasi, di garasi itu masih aman. Gue naruh motor di ruang tamu, men. Karena mobilnya taruh di garasi. Mobil gue dititipin sama nyokap. Jadi total berapa unit yang lu punya nih? 3. Yang di sini 3. Di rumah nyokap ada sih Senlong, ada banyak. Cuman karena udah SMA gitu ya. Banyak sepupu dia sangkain nyokap gue ya karena anak udah gede gitu. Jadi suka ada pasien nangis di rumah nyokap gue. Mau mainan ya dikasih secara cuma-cuma. Sakit hati gue. Serius. Itu unit yang lu punya tuh semuanya high grade semuanya. Kepikiran nggak sih lu buat beli yang grade lain? Aduh, gue pengen sih gue yang perfect grade tuh yang ngeliat ada tulang-tulangnya tuh gue suka ngiler. Ngehe. Iya. Bandai, kirim saya Bandai. Ini gua dua-duanya perfect grade. Ini yang strike, ini yang unicorn yang Banshee. Lu sebenarnya sombong apa mau nunjukin sih? Gua mau nunjukin doang. Karena bilang tadi pengen lihat frame-frame ini gua tahu. Iya. Sebenarnya gua ada satu lagi yang Wing Zero yang custom, cuma karena sini space yang nggak ada masih ada di etalase. Gitu. Dan kalau Wing Zero gue tuh lengkap dari yang SD super deform naik ke high grade, naik ke master grade, terus naik lagi ke no grade, habis itu baru ke perfect grade. Nah baru belakangan ini kan gue ada yang high resolution, ada satu itu belum gue buat, sama gue lagi ngincar yang Wing Zero Gundam yang version K-nya, versi Katoki. Yang dikocap, yang dikinin nggak copot ya? Bukan, yang Katoki punya. Ada lagi? Ada. Itu baru rilis. Itu gue enggak baru sudah lama rilis. Cuma tuh baru itu inceran gue. Jadi lengkap semua Gundam Wing Zero gue. Sombong amat. Gue sombong. Gue cuma mau kasih tahu aneh. Lu cobalah. Lu coba deh. Lanjut. Lu coba aja naik aja. Kalau misalkan dari HG lu coba naik aja ke no grade. No grade kan 1:100. Cuma dia memang versinya kan versi yang high grade digedein aja. Skalanya kurang lebih sama kayak master grade kok. Kalau gitu sih gue harus beli 2 mainan gitu. Intinya biar anak gue nggak nangis juga. Masih susah ACC-nya nih bro. Pelan-pelan. Gue juga waktu itu nyari Gundam itu gue nyari juga nggak asal beli sih, gue nyari tempat sih. Gitu. Iya, di dekat rumah gue kan ada tuh mall yang ada itunya. Gila gue kalau lagi masuk tuh, wah, tahu kan lu mall daerah BSD sini? Tahu. Iya, pas masuk, waduh, karena ada yang RX itu tadi ya. Iya. Iya, gue suruh naksir yang itu sih. Wah ini jadul nih. Iya. Terus gue pas udah nanya, gue suka sepik nanya anak gue, lu mau nggak gitu? Mau. Bini gue di sampingnya. Wah cemberut, yaudah nanti aja deh. Kendala.
lu harus ibaratnya lu harus apa ya, saling terbuka lah sama istri lu ya kan, itu kan hobi lu ya. Kalau istri gue mah udah malah ngasih gue waktu itu istri gue. Sekarang gue nanya sama lu pernah berantem gak gara-gara mainan? Enggak, istri gue justru waktu itu istri gue ulang tahun, dia kasih gue satu Gundam Barbatos Rex yang no grade ya, 1:100. Lu kan gak suka Barbatos. Tapi kan sih gue. Iya emang gue gak gitu suka. Cuma kan itu kan tadi ya. Nih gue punya musuh-musuhnya di Barbatos. Oh, Megilis. Nah, satu lagi temennya itu Haikuren. Iya. Gitu. Biar temenan ini bertiga. Lama-lama gerak loh. Ini kayak Toy Story. Ini Ya. mungkin mainan nih kalau kita lagi tidur atau lagi gimana dia gerak-gerak sendiri kali ya, ngobrol-ngobrol gitu kali. Ngobrol. Ya. Gue bosan berdiri mulu gitu ya. Iya, kali-kali dia ada misi gitu. Gundam. Sekarang Gundam apa yang paling mahal yang lu punya? Gundam paling mahal sih nggak ada ya, cuman yang beli paling jauh ada. Maksudnya beli paling jauh? Beli paling jauh di negara asalnya. Itu Barbatos. Lu gimana cara order atau? Enggak, jadi itu oleh-oleh sih. Sebenarnya oleh-oleh apa bukan sih kalau misalkan kita gue nitip ini ya. Itu titipan. Tapi enggak cuman dibeliin gitu. Berarti bukan oleh-oleh ya? Nah, itu titipan namanya. Kalau oleh-oleh itu kita nggak minta. Tapi jujur ya, kalau gua boleh cerita sedikit di sini, kalau lu nyari perfect grade, mending lu cari ke negara asalnya. Jauh, murah banget. Jauh. Mau kesana? Hah? Lu kapan ke negara asalnya? Karena ada pandemi. Negara asal? Ya, karena ada pandemi gue belum tahu. Harusnya sih kalau misalkan nggak ada pandemi gini, mostly ya gue udah berangkat dari tahun 2020 tuh harusnya udah berangkat. Pandemi 2020, lagi ya gara-garanya ya. Ya 2020 awal. Yeah. Gitu. Dan di sana ya jujur aja ya, istri gue sampai bingung. Gue bawa satu koper tuh khusus isinya buat ginian semuanya. Iya sih emang. Jauh murah banget, jauh murah. Apalagi kalau di sana lu ke satu tempat ya, itu kalau misalkan lu nemu satu yang dusnya penyok dikit aja, itu di diskon. Ya bener, gue nggak bohong. Dusnya penyok dikit diskon. Ya udah nanti gue kesana gue penyok-penyokin. Iya. Gue jarang. Gue kalau beli yang perfect grade, gue jarang banget beli di sini. Gue banyak kan belinya di sana. Tuh, kalau yang di sini gue paling belinya yang SD sampai ke MG gue jarang sih. Paling SD sampai RG doang. Jadi super deform, high grade sama real grade sampai sini. Oh sama no grade biasanya. Sebenarnya tingkatan Gundam itu gue juga baru belajar gitu. Kan yang gue tahu cuman high grade, perfect grade, udah itu doang sih yang gue tahu. Jadi tingkatannya pertama tuh ada SD super deform. Habis itu naik ke itu yang kecil. Bogel ya. Ya. Gue ada tuh di atas. Cuma kalau gue ngambil butuh waktu. Ada tuh. Jangan. Yang super deform ada. Nanti gue yang ambil ke sana. Boleh. Ada yang super deform itu yang pertama kali. Yang pertama kali kalau misalkan lu baru mulai main Gundam, mendingan gue saranin lu main itu dulu. Karena dia nggak perlu potong, nggak usah pakai klippernya, nggak usah pakai nippernya gitu. Karena bisa based on hand aja. Dari situ baru naik ke first grade. Dari first grade baru masuk ke high grade. High grade baru masuk ke real grade. Real grade masuk ke no grade. No grade masuk ke master grade. Master grade baru masuk ke perfect grade. Oh.
Itu kalau gua ya, kalau gua pribadi. Mm-mm. Kalau gua pribadi. Kalau gue nih high grade, high grade, high grade, high grade. Gitu. Saran gua, jangan pernah beli, ya lu tau lah kan banyak kopiannya gitu kan ya dari Bandung. Iya sih kadang suka nafsu juga sih emang kan. Jangan Bagus nih, beli. murah lagi. Jangan beli. Yeah. Karena dulu gua pernah, saking gua juga sama kayak lu nafsu kan. Wah gue liat murah banget nih, gua beli. Ya ampun men, sampai rumah gua mesti ngebor lagi tuh lubang. Iya. Karena bener-bener karena pinnya sama lubangnya tuh nggak pas. Kadang tuh suka di atas, kadang tuh suka di luar. Jadi tuh gue mesti ngebor lagi. Dan lu tahu dong kalau misalnya dibor gitu kan jadi kan jelek. Ingat healthy people ya, jangan beli yang bajakan. Walaupun murah tapi nggak bagus. Udah gitu plastiknya beda. Betul. Udah gitu plastiknya beda banget. Beda banget. Lu tau plastik yang gua nggak ini sih, nggak kayak plastik ember ya. Plastik ember yang murah tuh agak lebih tebal dikit. Kayak gitu bahan. Iya benar. Iya. Aduh. Katanya sih gue juga tahu ya, katanya yang misalkan kita masangin sesuatu itu yang untuk yang apa? Untuk yang nggak asli gitu. Nggak masangin sesuatu kadang-kadang suka ada jendul-jendulnya gitu terus suka nggak rata gitu. Betul. Makanya. Tapi model-modelnya kayaknya keren-keren gitu. Modelnya betul. Model doang keren. Yeah. Tapi hati lu sakitnya setengah mati. Iya dong. Iya sih emang. Kayak. Ada nggak sih hal yang bikin lu sedih? Nah, bikin gue sedih itu banyak. Biasa kan banyak. Contoh satu, bunda dikasih-kasihin ke sepupu gitu, keponakan. Terus yang paling sedih sih, gue kan mainin Gundam pertama gue Shenlong gitu. Jadi kan tangannya bisa panjang tuh. Terus di soldernya patahnya itu disambungan dulu kan. Kalau sekarang masih mungkin bisa di ini nih, bisa udah juga sih, udah kayak udah ketemu sama kolektor jadi udah beli lagi. Patah di soldernya, di yang bekas ininya. Gue sampai ngebela-belain ke warung, gue beli lem yang kuat banget ya. Iya itu, nah itu jatuh lagi di situ gue nangis. Serius. Tapi emang lem itu berguna sih sebenarnya. Sebenarnya itu berguna, cuma asal jangan terlalu ini banget sih. Kalau terlalu ini banget, terlalu banyak banget lemnya malah nggak bagus. Iya, malah nggak bisa gerakan. Susah digerakin. Kadang gue juga kayak gitu kok. Kadang kalau misalkan gue lagi ngerakit gitu ya, ada yang patah, kadang gue kasih itu. Jangan terlalu banyak dikit aja. Yang penting asal dinempel. Iya. Asal dinempel aja. Ya kan daripada lu patah terus nggak bisa ngapa-ngapain aja kan. Kan lu tahu sendiri itu. Kalau satu part rusak kan nggak bisa ngebuat apa-apa lagi. Bener. Jadi satu itu sedih sampai kayak itu cuman sebelah doang jadinya sekarang. Dan itu kan kayak mainan Gundam pertama gue gitu ya. Ya itu kalau misalkan ada gue jual kali itu mahal. Ya mahal sekarang. Cari yang lain maksudnya, gue jual cari yang lain. Berarti kayak itu dong, kayak tuker tambah dong lu. Iya, tapi tuker tambahnya sama Shenlong lagi. Lu sekarang gini nih, berapa lama lu biasanya untuk untuk koleksi ya, dari satu figur ke figur lain tuh berapa lama biasanya? Oh lama gue kalau misalkan ini pertama gue tuh nyari yang pas di kantong gitu ya. Jadi gue nggak maksa-maksain banget sih men. Kalau yang pas di kantong, ya Master Grade juga pas di kantong sih. Ya iya. Kantong baju kan muat tuh, masukin kantong juga muat. Pas di kantong sama
maksudnya bisa beli 2 gitu ya kan. Maksudnya buat anak gue, buat gue, buat istri gue beliin apaan gitu, maksudnya bisa gitu. Ini kalau gue boleh sharing sedikit ya. Ini punya istri gue. Birkai. Ini punya istri gue. Iya. Bener, istri lu suka. Istri lu yang beli apa lu yang beliin? Pertama gue yang beliin. Ini gue beliin. Terus dia ngerakit. Dan akhirnya ya dia suka. Dia suka kan. Kan ngerakitnya itu kan yang ini kan. Yes. Kan. Iya. Itu dia coba gue. Sebenarnya gue beliin dia ada 3. Ada Dirga yang 3. Gitu. Cuma yang 2 udah patah lah ya sama anak gue. Jadi ya tinggal ini doang yang masih bertahan. Iya. Tuh, ya asik ya. Asik banget. Nanti gue ke rumah lu deh, ke tempat lu itu. Kalau udah PPKM udah longgar. Boleh. Nih, Dio, buat lu gua siapin 1. Sip, thank you. Stand base buat lu. Iya, gue butuh. Sama nyari part-partnya itu ya susah ya kalau misalkan ini. Gue ada di kayak di online gitu ya, belanja online. Cuma nyari ini tangan ini. Yang ini cuma tutupnya doang. Itu harganya lumayan nih, bisa kayak beli hampir seperempatnya bisa ya. Beli bisa beli high grade itu harganya. Cuman tangannya doang loh. Bandai loh. Kesianin saya nih yang hobi tapi pas-pasan. Aduh. Kita jual kayak gitu aja kali Dio ya. Mau laku kali ya? Iya. Nih, kan? Laku. Kita Bandai bisa sponsorin kita. Colek terus nih, Bang. Colek terus. Kecemplung. Colek terus nih. Lumayan tuh Dio, kita Iya, bisa gitu aja ya kan. Kita beli 1, runnernya kita potong, ya kan. Jual partnya terpisah. Iya ya. Iya. Aduh. Iya. Yang ada kepake mulu sama kita punya. Yang ada kepake sih. Aduh, men. Gue pengen nanya satu poin sama lu. Kesulitan apa yang pernah lu alami waktu ngerakit? Kesulitan waktu ngerakit. Pokoknya kalau ngerakit itu lu jangan potong, jangan langsung dipecahin semuanya dulu deh gitu, Bos. Pernah ngerasain tuh. Jadi ada part, misalkan S1 gitu kan dia ada satu part. Ada runnernya. Ada runnernya. Jangan dihancurin semua. Nanti pusing nyarinya. Yes. Biasanya yang lu bangun bagian apa dulu nih? Gue baca sih dari awal dulu sih, men. Misalkan gue selalu dari gue pakai buku, ada manual bukunya gitu. Gue pasti ngikutin itunya. Entah itu dia kaki di awalnya dulu. Dia pakai badannya dulu, gue ngikutin badannya dulu. Kalau di awalnya kepalanya dulu, gue ikutin kepalanya dulu. Itu gue nggak. Ya, iya sih, emang beda-beda ya. Iya, kadang yang ini nih, ini kan nggak kelihatan pas di partnya, palanya bentuknya kayak gimana kan nggak kebayang kan. Tapi pas udah jadi, wah gila keren. Ini seru. Mas ini nggak kebayang. Lu tau gak sih itu yang lu pegang itu sebenarnya Wing Zero custom tau? Really? Itu Venice Rinasita itu Wing Zero custom. Modelnya. Iya sih gue liat. Iya, dia soalnya bisa jadi pesawat ya. Iya. Iya. Oh gitu. Tapi kan ini kan di apa ya? Serinya seri build gitu Build kan. Build Fighter. Iya. Oh itu filmnya nggak seru. Lo mesti nonton yang Unicorn Gundam, harusnya lo nonton. Sama yang naratif lo nonton. Ya. Coba ya nanti gue di Netflix ada nggak tuh? Udah. Terakhir gue nonton Gundam itu
di sinema, di salah satu sinema Jakarta. Itu Gundam naratif. Ada Gundam naratif. Oh, coba nanti gue cari deh. Coba. Iya. Gue yang seru kan nonton yang di Indonesia kan di seri ini yang Gundam Wing Zero. Iya. Ceritanya juga bagus. Terus sama Barbatos karena ada di itu ada di siaran online aja. Barbatos. Kalau nggak lo mati kutu ya. Iya, kalau enggak gue lagi nih. Kadang cuman kayak ngelihat dari apa ya, kita cari-cari apa nih yang baru, nggak kelihatan kecuali kalau misalkan masuk tuh ke salah satu mall gitu. Ini yang baru gitu. Mau beli nggak? Mau, duitnya nanti. Pas besoknya giliran baru itu udah nggak ada. Iya, duitnya nggak ada ya. Iya. Nggak ada. Kalau gue dulu gini Dio. Dulu kalau gue habis pulang kerja nih, kan lo tahu kan tempat kerja gue di mana. Begitu gue pulang kerja itu gue turun 1 lantai. Nah iya sama. Nah itu gue kadang suka gue bilang, Mbak ini gue keepin dulu ya. Nanti berapa hari gue ambil. Gitu. Oh gitu. Iya. Dia minta kontak person gue kasih. Dan setelah beberapa hari baru gue kesana baru gue ambil. Itu biasa barangnya lebih aman. Pernah. Yang di 1 lantai, apa yang di buat lantainya bawah? Enggak, pas di bawah 1 lantai. Oh, kan ada 2 tuh ya kan? Ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sini. Gue ke arah sini. Iya. Itu gue bilang gue titip dulu. Entah berapa hari baru gue ambil. Nah biasanya itu lebih aman. Memang dia keepin gue sampai hari H sih. Gitu. Oh lu itu. Iya sih. Kalau yang gue pernah yang ke bawah situ ya pernah ngambil juga, cuma gimana ya, kurang kayaknya. Kalau gue karena ngeliat promonya sih men, ini Dewan ya. Dan gue sebenarnya sih kalau di Gundam gue lebih suka villainnya gitu ya. Mukanya kan aneh-aneh gitu. Kan aneh-aneh tuh. Dan harganya juga kan murah-murah. Itu yang penting gue dari harga sih. Gue nanya dia sama lu, Gundam Incerano berikutnya apa? Gue lupa lagi. Ada tuh yang abang gue punya. Yang ini loh yang dari Gundam Wing Zero, yang tangannya kayak yang warna merah, yang tangannya kayak itu Scorpion. Iya, Epion. Nah, itu Epion. Ini itu yang gue incer. Sebenarnya kan waktu itu kan beli 2 tuh ya, nyokap gue beli 2. Kan waktu kecil ngeliat warna ya, wah hijau putih tuh. Gue yang hijau putih. Terus abang gue karena warnanya gelap gitu kan, merah-merah hati gitu kan. Abang gue pas dibuka dikirain langsung mainan ya kan. Ternyata kan masih kotak-kotak gitu. Aduh. Masih jadi runner ya. Nanti gue pengen cari itu. Ya, Masuk Bandai. Masuk ya. Corek terus sampai ke templo. Bandai. Ini biasanya suka ada yang ketawa-ketawa ya di podcast ini. Yoi, penontonnya. Tuh nih, gue dengerin ada yang ketawa nih. Itu pasti. Edit lu pasti. Pengalaman menarik lu selama lu punya Gundam ini apa Dio? Pengalaman menarik. Apa ya gue punya pengalaman menarik? Jadi ini Gundam ini si Penis Sinasita gue beli pas bini gue 4 bulan. Anak gue lahir ini belum dirakit. Gue pas pindah rumah ini baru dirakit. Itu ini dirakitnya baru-baru. Masih baru ya, masih fresh ya. Iya. Berarti tahun berapa tuh? Tahun berapa? Apaan? Tahun berapa lu selesai ngerakitnya? Ini selesai ngerakitnya anak gue lahir 2014. 2014 gue pas pindah rumah, pas anak gue lahir. Itu dan anak gue juga ini yang ini
sekarang udah gede sih. Tapi pas tadi gue pajang lagi, anak gue ngeliat lagi, men. Wah, gila. Ini aku inget nih mainan ini nih. Aduh. Tadinya ini dikip aja nih. Apa itu kan koleksi harus dipajang. Kadang koleksi harus dipajang. Anak harus disayang. Betul. Harus bisa imbang dua-duanya lah. Pokoknya jangan maksain kalau misalkan istrinya belum seneng, jangan dipaksain. Belum dapat approval ya? Enggak, pokoknya jangan maksain kalau istri kita belum dapat approval. Kalau ya masih camping keluar masih pakai kain, senengin dulu istri baru hobi. Oke, kerjaan aja dia, harus ada approval ya. Kalau nggak approve berarti nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus pernah maksain juga. Gue pernah maksain dulu, bukan mainan ya. Gue punya hobi yang lain juga kan. Gue punya beli game konsol. Sama itu juga, giran buat uangnya buat selamatan. Gue itu juga. Gue beli konsol gue pulang. Aduh, akhirnya dia itu jangan ditiru waktu kita. Untung nggak SP3 ya. Jangan, aku sungguh mencintai dia. SP3 bahaya loh. Bahaya gue udah muda gue. Ini tentang koleksi nih. Ya kan, hal gila apa yang pernah lo lakuin selain tadi yang lo bilang lo beli konsol? Ya, gue pernah maling. enggak itu kayak punya temen gue gitu ya, bagus. Siapa namanya? Ada namanya Pau. Gue bawa ke rumah, terus ini, tapi gue gini cuman kayak gue pas udah di rumah gue video call sama dia, gila nih mainan gue keren gitu. Gue nyari itu gitu sih. Itu sampai saking pengen ditaruh doang sih sebenarnya, cuma ditaruh di foto udah gitu. Yang penting dapat itu kesampean ya. Dapat udah kesampean, megang. Itu ya parah ya. Aduh, aman nggak? Aman kan? Aman. Berarti lu kalau ngebuat ini, berarti lu manual atau lu ada alatnya nggak? Gue manual, paling alatnya gunting kuku. Gue gunting kuku. Kalau gunting kuku lu gimana? Yang kayak misalkan kadang-kadang itu kan suka misalkan kita habis foto-foto ini suka ada sisa-sisa itu ya. Ada sisa-sisa nonjol gitu, gue suka gunting kuku gitu. Gunting kuku aja kan, kalau lu kan biasanya kalau misalnya itu kan suka ada papan yang warna hijau gitu, terus sama jepitan-jepitan kecil. Gue alat gue cuma gunting kuku. Pakai amplas aja, amplas halus. Iya, amplas halus. Kalau Bandai ngasih, gue ngajak amplas. Kagak ngaruh amplas sama Bandai. Biar gue pasang lagi agak bagusan. Iya, kita nyebutin Bandai mulu ya. Iya. Lu kalau mau denger sama Bandai, lu mau pakai bahasa Jepang. Aduh, lu deh. Gue kan anak lu. Oke, Dio, kira-kira ada yang mau lu sampein nggak, Dio? Buat pemula nih, yang baru mau mulai untuk rakit nih. Kalau buat pemula yang untuk rakit, yang pertama pastiin budgetnya ada. Budgetnya ada, jangan dipaksain kalau misalkan lu itu. Terus juga carinya yang grade-nya kecil-kecil aja dulu. Kadang kan ini banyak suka stres sendiri.
Terus Stres jangan sendiri maksudnya stresnya gimana nih? iya kalau misalkan ini kalau gimana ya kalau misalkan stres sendiri kadang nih sorry tadi lu jangan pokoknya jangan digituin semua dulu tuh ada part-partnya jangan diatur itu lu ngikutin sesuai sama manual booknya. Jangan so tahu. Kadang kalau udah hilang satu tuh udah pusing. Kayak ini nih part ini nih yang ada kelihatannya nih udah kelihatan kan. Ini jatuh nih kalau jatuh itu buat kepala kan pusing. Itu yang buat kepala iya, kan buat sini buat kepala di sana ini jatuh mau tau nggak biar nggak gampang hilang ya mana tuh beli yang PG itu gede segini hilang iya tuh gue pengen jadi anak emak gue lagi tuh biar dihadiahin gitu ya tapi sekarang udah gak pernah dihadiahin ya harusnya lu yang hadiahin orang tua lu. Oh pasti gue selalu hadiahin doa itu yang paling berharga ya, tapi jujur aja sih kalau gue boleh jujur ini unicorn ke-6 gue yang Banshee ini gue dikasih kenalin gue dong dikasih benar-benar dikasih waktu itu kalau gue boleh cerita dikit jadi orangnya ini lagi keluar negeri dan nggak tahu kapan pulangnya jadi ibaratnya dikasih buat gue dan waktu gue buka memang sudah jadi partnya itu inner frame-nya bagian badannya, torsonya tuh jadi itu sekitar 25%. Badan 25%, terus kakinya bagian insole sini nih kakinya kalau kelihatan itu jadi sekitar hampir 80%. Gue mau nanya lagi dong kalau misalkan perfect grade, lu biasanya berapa lama ngertiin? Wah, kalau perfect grade gue ada satu yang Wing Zero. Wing Zero itu gue beli tahun 2017. 2017 dari bulan Januari 2017 baru saya gua rakit tuh tahun 2019. Wow. Karena gini. Sabar sekali. Nggak, karena gini, kalau perfect grade yang Wing Zero itu ada bautnya men. Oh iya. Ya ada bautnya. Jadi lu kalau misalkan bautnya hilang satu, lu carinya setengah mati. Dan bautnya tuh segede yang kepala yang segede gitu man. Wah. Segede gitu. Tapi digini-gini lepas nggak? Nggak lepas. Kalau yang itu kan yang Wing Zero ya. Wing Zero udah gitu kan dia backpacknya kan juga pakai wing kan. Nah tuh wingnya juga agak rumit sih. Agak rumit. Terus itu yang paling lama. Yang ini gue buat ini tuh karena gue buat yang waktu masih kerja. Jadi gue beli di tahun 2018. Ini baru finish Januari 2018. Ini finish di bulan Mei 2018. Ini dulu kelar. Sabar sekali Anda, sabar sekali. Ini soalnya nggak bautnya gitu banget. Iya bautnya gitu banget. Terus kalau misalkan tiba-tiba lu lagi rakit anak lu datang, gue acak. Oh yang ini nih. Yang ini. Iya. Yang ini nih. Kalau anak gue datang biasanya, tapi anak gue ngerti. Dia pasti nanyain, ngapain? Gue bilang gue lagi begini. Ya dia ngerti gitu, dia malah cuma lihat-lihat doang gitu. Kadang pegang sebentar, udah habis itu udah. Gitu. Ini gue kerjain 3 bulan. Sih 3 bulan. Karena kan seperti gue bilang, yang torsonya kan udah jadi sekitar 25%. Terus kakinya kan yang bawahnya itu udah jadi 80%. Jadi gue pengertian lebih cepat. Gitu. Selebihnya tinggal gue rapiin. Gitu. Cuma yang paling lama ya yang Wing Zero. Aduh. Wing Zero itu. Dan gue juga kan kalau motong ini kan gue hati-hati biasanya. Gue kalau motong itu biasanya gue pakai nippernya. Habis gue pakai nippernya baru gue
alusin pakai amplas. amplas ya, amplas halus. Itu yang buat gue beli yang buat kuku, tau gak lu? Iya. Nah tuh gue pakai itu, Buat kuku. dia lebih halus gitu. Jadi ya, seperti itu. Cuma kalau rata-rata, kalau misalnya lu nanya kalau yang high grade berapa lama, itu gue bisa pastiin sejam kelar. Iya sih emang, kalau nggak diganggu. Pokoknya sejam kelar. Diganggu pun pokoknya Iya, gue sejam emang. kelar. Ya kan lu mah nggak ada. Lu keluarin motor dulu, mobil udah dipanasin apa Men, belum? ini hal gila. Lu Nah, ke warung dulu gitu. bukan. Ini kalau boleh jujur, ini hal gila yang pernah gue lakuin. Altron Gundam atau yang Shenlong, yang kayak lu punya, itu gue pernah buat waktu gue masih kerja. Dan itu kan akhir bulan, lu tahu akhir bulan gimana ribetnya kan? Iya, closing. Nah, closing, betul. Dan itu gue buat di office. Wah, itu kalau misalkan di office kan di apa-apa sama itu ya, stationery gitu. Kalau misalkan campur gitu, dia lu pusing. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah waktu gue buat itu, lu tahu ada yang masuk dong? Iya. Nih itu ke gap akhir bulan, ya kan, lagi balancing buat kayak begini, tawan udah kelar. Wow. Cuma ya udahlah, karena klubnya Ya hit. boleh lah. Mantep ya. Karena hit Udah kan, santai iya. aja. Udah hit kan, udah lebih itu jadi itu. Lebih lah. Hmm. Udah tinggal main-main doang. Tapi tetap aja bisa disinggung. Lah boleh. Itu Gue tahu. Itu hal gila yang pernah gue lakuin. Coba yang ngegapin gue ya. Gue bawa. Coba lu cari, Balik ke mungkin ada kali di sana, di tempat gue dulu. Enggak. Udah gue yang pas lu fotoin itu udah di situ. Enggak ada, udah dibawa. Yang cosplay dong, gue ajakin dong. Ikutin ngobrol. Bener ya, ntar gua undang. Ntar gua undang lu juga, kita ngobrol bareng ya. Kita ngobrol bareng gitu. Bener, ini karena nyambung antara cosplay kan itu juga salah satu hobi gitu loh, di luar konteks bisnis ya. Itu kan dia hobi, dan kita begini kan juga hobi ya, benar-benar. Jadi kan nyambung, hobi sama hobi nyambung gitu. Jadi menurut gua ya ini salah satu hal yang menarik kalau misalkan mau di collab-in. Oke, healthy people ya kan. Nah, obrolan kita makin kesini makin menarik nih ya kan, tentang gimana cara merawat koleksi kita. Nah, saksikan di episode berikutnya. Sampai sini dulu, sampai ketemu lagi. Gua Paul dan saya Dio. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.